Mestinya ini kemarin mau tak sampaikan di bidang kurikulum. Dan saya terpantai waktu di atas itu Pak siapa? Pak Rozik. Iya, Pak Rozik. Pak Ainur Rozik. Itu saya sampai ngomong di depan Pak Lulu, mestinya ini diajukan lagi. Karena saya melihat dari isi ceramah Pak Rozik itu intinya apa? Sekolah kayak kita kan sekolah vokasi keterampilan, mestinya ada selalu dibuka lembaran-lembaran yang berputar di bidang dekonstruksi kurikulum, rekonstruksi kurikulum, baru revitalisasi. Nah ini mestinya Bu Arun dipanggil Pak, ini jurusan yang paling bagus nih. Karena apa? Nah ini saya harus berdiri, karena saya maksudnya SMK ini kayak jenis kelaminnya yang berubah. Rasa SMA, SMK rasa SMA. Ya rasa kesenian malah. Saya memang ya jenenge anak-anak bangsa, kita kan tetap bertanggung jawab. Aku ki ora setuju asline. Cah mesin, cah IT kudu diribuke wekdal miko. Lah iki kok kurikulum Pak Abdul. Karena kita itu sekolah vokasi, maka semua guru lebih-lebih para manajemen itu memiliki skill belajar filsafat kurikulum. Dikonstruksi, rekonstruksi, baru revitalisasi. Mungkin buat saya terus kakak sinau. Nah, dari sini mestinya kita guru-guru kudu rumangsa yen awake dhewe iki mulang cah SMK, ora mulang institut kesenian, ora mulang madrasah aliyah, ora mulang SMA, SMU itu. Artinya apa? Bahwa kita itu kayak yang disampaikan Pak Agus tadi, mestinya baru saja saya kampanye di ruang 12 saya ngajar si J2, saya semangat Pak. Bapak ini pincong-pincong cerdas-cerdas. Iya. Karena begini, tadi yang disampaikan Pak Agus tadi cocok dengan yang saya sampaikan tadi. Saya hanya menyampaikan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Subutul karomah tatbiul istiqomah. Drill terus menerus, to be continuous, itu mestinya dilakukan anak-anak SMK. Mulane misalnya Pak Abdul mulang bahasa Indonesia puisi, anak rasa kudu tok Oxford dua apa rumus terakhir nggak puisi itu apa jenenge? A B B B B apa jenenge? Irama apa jenenge? Esuk koyo apa? Sama, saya sering menyampaikan sama teman-teman guru agama. Ora satu paksa cak SMK kudu apa bagi waris itu setengah bapak rapat nanti rondone terus paruh harta. Ora satu paksa aku dhewe ora apal kok. Artinya apa? Kita mengajar guru agama sing penting nilai-nilai akhlak-akhlak itu disampaikan. Ora kudu diapalke. Akhirnya tadi saya menyampaikan ilmu tak ada fardu ain, ada fardu kifayah, bukan ilmu agama ilmu nggak ada, tidak ada dikotomi ilmu, yang ada cuma pembagian fardu ain dan fardu kifayah. Nah, Bu nanti kira soal membangun gereja, kan tanggung jawabmu ke Bu nanti itu fardu ain. Nah, kalau Islam kudu sholat, bisa wudu, bisa maca Quran, ini wajib ain. Tapi fardu kifayah misalnya apa ngitung warisan, mulang filsafat akhlak tasawuf ora kudu. Sing wajib ae apa kowe sekolah jurusan IT misalnya aja nganti nyambung kabel laptope meledak. Iki dituntut sampai tekan akhirat. Karena apa?
semuanya orang yang beriman itu tidak ada pertanggungjawaban yang muspro, semua kembali kepada Tuhannya. Lebih-lebih bekerja sebuah profesi. Tadi saya baru kawan sama tanyakan murid-muridnya, sampai lupa jam saya waktu itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mau saya buat perbandingan, komparasi. Kenapa kok saya tadi mengawali SMK sudah mengalami apa tadi? Jenis kelamin. Mestinya maskulinitasnya itu kan harus tampak. Nah, satu membandingkan lembaga kursus. Misalnya anak-anak kita 4 tahun di lembaga kursus, karena terus berputar di bidangnya sama lembaga SMK, saya jamin, saya yakin menang lembaga kursus. Saya sudah neliti di Indema itu ada perusahaan namanya Indukul Woodworking. Sing mimpin sapa direktur sapa ora sekolah, tapi iso mimpin S2, S3, kerja. Yang menggerakkan itu Pak Haji Abdul Qodir, ora sekolah. Itu satu. Yang kedua, di Karanganyar Pambulu itu ada bengkel namanya Karnazira. Itu mekanik yang jos yang menjadi unggulan itu kakak ponakan saya, orang sekolah. Goro-goro berputar sing duwe ijazah itu didadekke apa kuwi manajer bayarane luwih akeh, lah masuk kan ora sekolah madrasah kelas 2 tentu. Tapi karena berlatih selalu mengikuti keterampilan sampai tahu tekan Jepang, yo tentu ngedeke bekan dhewe nyatane rame lenggaran lokal jiran tekan gunung Karang Toto. Itu satu bukti. Yang ketiga, ngerti kayu lapis, PT kayu lapis di Kaliwungu. Ku nak ngangkut barangnya lewat kapal tuh. Semua kerusakan kapal, melas kapal, blok kapal, itu yang nangani teman saya jenenge Harun Semarang Putra, ora sekolah. Anak buahnya sing ngelas kudu duwe sertifikat itu. Ini mau saya sampaikan bahwa sekolah vokasi itu mestinya memang benar-benar skillnya itu benar-benar harus diasah. Orang ganjil itu kan harus punya data nilai siswa kelas 12. Kalau seandainya dilakukan dari bulan Agustus kelas industri tadi, itu kira-kira sampai berapa bulan? Maaf tapi misalnya Pak sudah menjelaskan, mungkin saya tidak tahu, tapi ini ingin saya tarik lagi supaya paling tidak memang semester ganjil itu saya tidak bisa memberi penilaian untuk anak atau materi itu. Paling tidak saya bisa ancang-ancang di Juli, nah, di sini meskipun nanti ada beberapa kali pertemuan, atau bisa jadi nanti di semester genapnya itu juga hanya diambil sampai semester genap itu beberapa bulan, dan biasanya sisa dari sekian bulannya itu kalau anak itu kalau sudah ujian nasional biasanya anak itu sudah tidak akan, pengalaman kemarin itu sudah tidak merespon terkait dengan materi praktek khususnya olahraga. Itu gini aja Pak, saya mohon penjelasan kira-kira ini untuk Wenjas ini ada kesempatan untuk tatap muka anak terkait dengan kelas industri nanti, sehingga paling tidak saya ancang-ancang di semester ganjil itu saya sudah ada daftar untuk memberi penilaian ke anak dan semester termasuk yang genapnya. Apabila memang tidak, ya ini penjelasan dulu dari Pak Jurusan. Mohon Pak. Siang sudah pukul hampir setengah 3. Tapi semua di Bu Nisa mengatakan harusnya asesmennya seperti Sangkapa. Pak Jamil semua materi ke jurusan semua, baik saya akan bongkar semuanya. Satu untuk Pak Jamil, saya akan jawab. Kelas 10 diwajibkan gelar karya menari dan itu wajib, kalau tidak wajib tidak akan dapat nilai. Maaf, itu bukan program kurikulum,
itu asli gurunya dan gurunya tidak mau tahu. Bahkan kurikulum tidak diberitahu. Kasus terakhir besok berangkat ya, hari ini baru lapor kepala sekolah. Kasus tahun kemarin. Itu semua sudah tahu kali itu. Yang kedua, program asesmen sekarang saya sebagai perwakilan kurikulum akan kami tantang balik kepada jurusan. Asesmen tahun ini tidak ada secara general. Semua asesmen dikembalikan kepada guru mata pelajaran per 3 bulan. Per 3 bulan itu baru hanya laporan untuk mengetahui bagaimana konsentrasi dari anak. Nah, nanti di asesmen terakhir, di sumatif terakhir, kita kembalikan kepada mata pelajaran masing-masing. Jika jurusan menghendaki seperti yang diusulkan Bu Anissa tadi, silakan didesain. Silakan didesain, panggil seperti kami, Bu Anissa, terus Pak Jamil, Pak Said sebagai guru, sebagai penguji. Ayo kita bareng-bareng menguji. Kita sebagai guru siap. Karena memang kurikulum sudah didesain untuk tahun ini tidak ada lagi PSAT, PSAJ secara tertulis. Semua dikembalikan kepada mata pelajaran. Jadi laporannya dari apa? Portofolio. Kamu dapat apa? Kamu ditugaskan apa yang kamu lakukan? Kalau ini saya berbicara secara kurikulum. Nah, jadi di tahun ini semua tantangan akan kembali ke guru masing-masing. Semua kegiatan akan kembali ke guru masing-masing. Nah, masalah tadi Pak Jamil benar pemahaman mindset dari otak kita. Saya pernah berkonsultasi dengan pensiunan di sini juga. Pendidikan sama dengan perubahan. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita tidak akan bisa jadi pendidik. Tapi masalahnya adalah kita terjebak di zona yang sama. Saya nyaman kok dengan seperti ini. Saya nyaman, gini saja jalan kok. Ini saja masih oke. Ini saja tak sudah nggak masalah. Toh lulusan kita nanti terserah. Toh lulusan kita benar, yang benar anak kita bukan kita. Sejauh ini yang benar anak kita bukan kita. Kita di sini kita bermain di zona aman. Nah, sekarang saya akan menganalikan bagi saya akan jadi guru karena saya juga ketua GMP Bahasa Indonesia. Nah, pada saat saya dengan teman-teman saya memberikan tahu, Pak, Bu, kita ada 4 kalangan dasar. Saya tidak akan memikirkan apapun. Membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Yang saya tawarkan pertama, silakan anak bapak dan ibu mau itu materi apapun minimal bisa berbicara dengan baik di depan. Public speaking. Yang kedua, anak harus bisa menulis. Menulis dalam artian apa? Mereka bisa mengerjakan tugas sebagai portofolio mereka. Ini loh karya saya. Kalau ide hanya di otak, tidak ada tulisan, maaf, semua perusahaan tidak akan menerima. Makanya mereka harus bisa menulis. Bagi menyimak dan membaca sebagai kemampuan tambahan, karena mereka juga harus membaca apa yang langkah-langkahnya, mereka maunya apa, dan juga harus menyimak atasan memberitahu apa. Itu kalau saya menjadi guru bahasa Indonesia, saya menginginkan anak-anak tersebut minimal mereka bisa berbicara di depan. Itu sudah di atas KKTP. Di bawah KKTP itu masih tapi tidak lagi mereka bisa menulis laporan. Tapi dia dikatakan cukup, maksudnya dia dikatakan lulus tanpa remedial. Tapi kalau mereka tidak bisa menulis, mereka tidak bisa berbicara, maaf harus remedial. Itu standar bahasa Indonesia paling rendah. Jadi paling rendah mereka bisa menulis laporan untuk portofolio mereka sendiri. Minimal ide yang ada di otak bisa tersalurkan dan semua tugas harus sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah, makanya itu kalau dari guru, sebagai guru itu yang kita lakukan untuk bahasa Indonesia dalam sejauh ini. Baik saya terapkan untuk seluruh jurusan. Karena semuanya bersifat umum. Kita bahasa Indonesia bersifat umum. Berbeda dengan matematika, masing-masing jurusan memiliki materi yang berbeda. Nah, kalau sebagai kurikulum tadi saya kembalikan lagi kepada jurusan. Semua asesmen sudah kita kembalikan kepada guru masing-masing. Sistemnya hampir kuliah sekarang, Pak.
sistemnya kuliah, bahkan ada asesmen formatif. Kita tidak melaksanakan, nanti ada formatif 2 minggu, kita tidak melaksanakan secara formal, tidak masalah, yang kita bisa melaporkan anak ini bisa apa. Ada laporan, oh si A itu kurang. Tapi kenapa harus laporan? Laporan itu untuk menunjukkan bahwa siapa yang masih di batas ambang kuning, mana yang sudah merah, mana yang sudah lulus. Kalau kita tidak bicara tidak baik data, kita bingung sendiri. Nanti di akhir tiba-tiba dia loh, ini ada masalah loh anak ini, ternyata hanya 1 guru doang. Bahkan masalah kasus kemarin malah guru yang menginginkan tidak naik kelas, ternyata nilainya bagus, itu kan masalah lagi. Berarti kan tidak ada datanya. Kita di sini bicara itu baik data. Makanya kurikulum itu silakan mengumpulkan itu untuk data. Kembali lagi ke data semua. Kalau kita bicara tidak baik data, maka Capim bingung sendiri. Kita laporan ke Capim bagaimana? Semua baik data. Nah makanya asesmen akan kembali ke kita. Kalau kita tidak ada data yang melaporkan, oh anak bisa A, bisa B, bisa C, kita tidak bisa bicara lebih lanjut. Makanya asesmen, kalau si Jam menginginkan asesmen seperti yang diusulkan oleh Barisan, ayo bareng-bareng buat kapan ada seperti ya, bagi saya seperti ujian skripsi. 1 ruangan melingkar, ada gurunya semua, 1 tim, 2 tim, 3 tim, namanya siapa yang masuk, silakan bicara. Saya akan menilai tentang bagaimana bicaramu, bagaimana bahasa Inggrisnya, bagaimana cara matematikanya, programnya, kita siap. Kalau ingin seperti itu. Semua kan desain penelitian kita kembalikan lagi seperti apa ke mata pelajaran masing-masing. Mau bareng-bareng 1 jurusan silakan, mau sendiri-sendiri juga silakan. Itu terakhir pada rapat dinas sudah disampaikan. Padahal dikembalikan ke mapel masing-masing, tidak ada PSAT, tidak ada PSAJ. PSAT dan PSAJ diserahkan kepada mata pelajaran masing-masing. Itu yang bisa saya, karena harus dua-duanya saya laporkan dua-duanya kalian.